Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah dari kitab Syarah Thalathatul Usul, jelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, di sini kita akan melanjutkan penyebutan tentang jenis ibadah yang selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang ibadah doa. Di sini kemudian disebutkan jenis ibadah berikutnya yaitu al-khauf. Ya, ibadah al-khauf yaitu rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya bahwasanya al-khauf ini termasuk ibadah. Berarti al-khauf di sini termasuk ibadah hati, ya, karena berkaitan dengan hati. Ya, tidak terkait dengan anggota badan, ya, tidak terkait dengan amalan lahiriah, tapi ini terkait dengan amalan batiniah yang ada di dalam hati kita. Karena namanya rasa takut itu terdapat di dalam hati kita. Yang mungkin nanti dari rasa takut tersebut ya akan mendorong kita untuk melakukan suatu amalan yang suatu amalan lahiriah yang nampak. Akan tetapi pada hakikatnya al-khauf, rasa takut itu terdapat atau terletak di dalam hati seorang hamba. Dalilnya di sini disebutkan wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Dalil dari al-khauf, ya, bahwasanya al-khauf ini termasuk ibadah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَلَا تَخَافُوهُمْ, maka janganlah kalian takut kepada mereka, ya, takut kepada kaum musyrikin, takut kepada kaum kufar, takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman takut kepada musuh-musuh Allah, wa khafuni, dan hendaknya dan kalian takutlah kalian hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian hanya kepadaku in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Baik, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan puncak rasa takut kita. Ya, puncak rasa takut kita itu yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi yang kita letakkan dalam posisi yang tertinggi. Artinya yang paling kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk takut kepada musuh-musuh Allah. Ya, melarang kita untuk takut kepada musuh-musuh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka atas musuh-musuhnya, ya, atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah orang-orang yang beriman itu merasa takut kepada musuh-musuh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin, Allah yang akan menurunkan pertolongannya. Dan yang wajib atas mereka adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takutnya kepada Allah ini nanti akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini dalam penjelasannya bahwasanya al-khauf huwa adz-dza'ru wa huwa infial yahsulu bi tawaqqu'i ma fihi halak au darar au adza. Jadi al-khauf itu suatu perasaan, suatu suatu perasaan yang timbul di dalam hati, yang muncul ketika ada rasa kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang itu bisa mencelakakan atau membahayakannya. Yaitu namanya al-khauf. Baik. Maka di sini disebutkan ada 3 jenis al-khauf, ya, 3 jenis rasa takut, ya, yang dimiliki oleh seorang hamba, yang bisa dimiliki oleh seorang hamba. Ada 3 jenis rasa takut. Yang pertama, an-naul awal khaufun tabi'iyyun. Yang pertama, khauf tabi'i, rasa takut yang bersifat tabiat.
Artinya semua manusia memiliki rasa takut ini. Ya, semua manusia memiliki rasa takut jenis yang pertama ini. Ini merupakan tabiat manusia memiliki rasa takut pada beberapa perkara atau perkara-perkara yang itu bisa membahayakannya, perkara-perkara yang menakutkan, perkara-perkara yang mengkhawatirkan, ya perkara-perkara yang itu tidak disenangi untuk terjadi. Contohnya di sini ka khaufil insan minas sab'i. Ya. Seperti contohnya ka khaufil insan minas siba'. Contohnya ketika seseorang itu takut dari hewan buas, ya, takut dari hewan buas, takut dari singa, takut dari harimau, takut dari gajah, takut dari ular dan yang lainnya. Ini khauf tabi'i, ya, ini khauf rasa takut yang bersifat tabiat. Ya, ini tabiat manusia dan ini tentunya suatu perkara yang tidak bisa dihilangkan dalam diri seorang hamba. Ya, ini memang tabiatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia memiliki tabiat seperti itu, memiliki rasa takut kepada beberapa perkara-perkara yang itu memang bisa mencelakakannya. Wan nar wal gharq, atau takut kepada api, takut tenggelam dan yang lainnya. Maka wahada la yulamu alaihi al-abdu. Maka jenis rasa takut yang pertama ini tidak membuat seorang hamba itu tercela atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menyebabkan hamba tersebut berdosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, karena ini merupakan takut yang bersifat tabiat. Tayyib. Akan tetapi rasa takut jenis yang pertama ini, rasa takut yang bersifat tabiat ini bisa jadi mendatangkan dosa ketika rasa takut ini menghalangi seorang hamba untuk melakukan kewajiban atau meninggalkan larangan. Ya, ketika rasa takut ini menyebabkan seorang hamba meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu larangan, maka rasa takut ini bisa menjadi sebab seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tayyib. Misalnya dia takut dengan seseorang, misalnya dia takut dengan atasannya. Ya, takut dengan atasannya. Ya, dia punya bos atasan di kantor, misalnya dia takut kepada atasannya, kemudian akhirnya dia ketika atasannya melarang dia untuk sholat, akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Ya, akhirnya dia pun meninggalkan sholat, akhirnya dia meninggalkan kewajibannya. Maka ini rasa takut yang dilarang. Ya, ini rasa takut yang kemudian menjadi rasa takut yang bersifat tabiat, akan tetapi kemudian menjadi terlarang. Ya, baik. Maka ini harus kita perhatikan. Ya. Rasa takut yang bersifat tabiat ini tidak dilarang, artinya ini tidak tercela selama rasa takut tersebut tidak menyebabkan seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya. Kemudian rasa takut jenis yang kedua, an-nau'u tsani khauful ibadah, rasa takut yang bersifat ibadah. Ini seorang hamba dia beribadah, mendekatkan diri kepada pihak yang dia takuti. Ya, mendekatkan diri, jadi rasa takut kepada suatu pihak yang dengannya dia mendekatkan diri kepada pihak yang dia takuti tersebut. Maka jenis yang kedua ini tentunya hanyalah layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita palingkan jenis rasa takut yang kedua ini kepada selain Allah, maka ini termasuk syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Ya, jadi rasa takut kita yang kemudian mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kita pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari semua yang kita takutkan, yang itu bisa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua. Tayyib. Itu jenis yang kedua, inilah yang bernilai ibadah. Inilah yang bernilai ibadah yang kemudian ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorongnya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga yang terakhir adalah khaufus sir.
rasa takut yang bersifat tersembunyi. Ya, ka'an yakhafu sahibal qabri, seperti contohnya seorang dia takut kepada penghuni kubur. Ya. Ini bisa jadi mungkin penghuni kuburnya itu seorang wali misalnya, seorang orang dikenal orang yang saleh. Kemudian dia takut untuk berbuat sesuatu yang nanti bisa mendatangkan keburukan, kesialan misalnya yang bisa didatangkan oleh penghuni kubur tadi. Makanya dia pun menghormati, mengagungkan, memuliakan penghuni kubur tadi. Ya, supaya dia terhindar dari segala perkara yang dia khawatirkan. Waalaikumsalam. Yang dia khawatirkan terjadi, yang bisa yang bisa didatangkan atau bisa disebabkan oleh perbuatannya terhadap penghuni kubur tersebut. Awaliyan atau seorang wali, ya seorang wali yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tayyib. Terkait juga dengan penghuni kubur tadi, bisa jadi dia takut kepada ya perkara-perkara yang itu banyak ditakuti oleh manusia berupa penampakan hantu, setan dan yang lainnya, yang itu semua merupakan rasa takut yang bisa jadi itu takut yang bersifat tabiat, ya itu tabiat manusia ketika dia takut kepada perkara-perkara yang itu menakutkan, perkara-perkara yang itu menyeramkan. Akan tetapi terkadang rasa takut tersebut juga bisa bisa menjadi rasa takut yang dilarang dalam syariat, ketika rasa takutnya kepada perkara-perkara tadi itu menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Jadi misalnya ketika dia takut lewat di melewati kuburan misalnya, ketika dia hendak pergi ke masjid dia harus melewati kuburan, akhirnya kemudian karena dia takut untuk melewati kuburan tadi, akhirnya dia pun tidak mau ke masjid, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini rasa takut yang seperti ini akhirnya bisa menyebabkan seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Atau kalau sampai kemudian rasa takutnya kepada perkara-perkara yang sebenarnya tersembunyi seperti ini, yang tidak nampak, perkara-perkara yang gaib, kemudian menyebabkannya dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, perbuatan kesyirikan, seperti mengagungkan, memuliakan misalnya jin penunggu tempat-tempat tertentu, ya, kemudian dia pun memberikan persembahan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dalam rangka memuliakan atau mengagungkan penghuni tempat tersebut berupa dari kalangan jin, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Ya, ini termasuk perbuatan kesyirikan. Maka hendaknya seorang hamba dia memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut yang bersifat tabiat tadi, itu yang tidak bisa dihilangkan dari seorang hamba, tentunya itu harus dikontrol dengan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian rasa takut yang bersifat tabiat tadi mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun akhirnya meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Baik. Allah taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Ya, jenis ibadah yang berikutnya itu ibadah al-khauf. Nah, insyaallah nanti pada halaqah berikutnya kita akan lanjutkan jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu ibadah ar-raja. Tayyib. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.